Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah kawan-kawan, pembaruan jaringan Pi, harga Pi turun drastis di level 0,99 ya. Penyebab dibalik penurunan ini adalah Pi Network kembali menarik perhatian, harganya terus menurun secara signifikan. Mulai dari tanggal 20 Maret 2025, Pi diperdagangkan pada harga 1,11 dolar yang mencerminkan penurunan 4,96% dalam 24 jam terakhir dan penurunan 32,59 selama seminggu terakhir dengan 6,8 miliar token Pi yang beredar. Total kapital pasar ya Pi Network sekarang mencapai 7,63 miliar dolar. Nah, tren penurunan ini telah memicu diskusi di antara komunitas Pi Network yang umumnya dikenal sebagai pioner serta investor mata uang kripto yang lebih luas. Banyak yang mempertanyakan akan apakah penurunan ini merupakan kemunduran sementara atau indikasi tantangan yang lebih dalam ekosistem Pi. Apa pendorong turunnya harga Pi di 0,99 dolar, di bawah 1 dolar ya kawan-kawan. Nah, beberapa faktor nampaknya berkontribusi terhadap penurunan nilai Pi baru-baru ini, termasuk tren pasar yang lebih luas, ketidakpastian peraturan, dan perkembangan yang sedang berlangsung dalam jaringan Pi itu sendiri. Yang pertama, penurunan pasar kripto yang lebih luas. Pasar mata uang kripto secara keseluruhan telah mengalami peningkatan volatilitas dalam beberapa minggu terakhir. Aset digital utama seperti Bitcoin dan Ethereum juga mengalami fluktuasi harga yang didorong oleh faktor ekonomi makro, pengetatan regulasi, dan perubahan sentimen investor. Pi yang masih dalam tahap awal adopsi tidak kebal terhadap kekuatan eksternal ini. Yang kedua, ketidakpastian akan peluncuran Open Mainnet. Salah satu katalis utama pergerakan harga Pi Network adalah spekulasi seputar peluncuran Open Mainnet yang sangat dinantikan. Sementara banyak yang mengharapkan kenaikan tajam nilai Pi menjelang acara ini. Penundaan dan kurangnya komunikasi yang jelas dari tim inti Pi telah menyebabkan ketidakpastian. Beberapa investor mungkin telah memilih untuk menjual kepemilikan mereka karena takut akan penundaan yang berkepanjangan. Yang ketiga, likuiditas terhadap dan pencatatan di bursa. Meskipun memiliki basis pengguna yang besar, Pi sebagian besar masih belum terdaftar di bursa mata uang kripto utama, sehingga membatasi aksesibilitasnya bagi pedagang dan investor arus utama. Lingkungan perdagangan yang terbatas membuat Pi lebih rentan terhadap perubahan harga, terutama ketika pemegang besar memutuskan untuk menjual token mereka. Yang keempat adalah KYC dan keterlibatan migrasi. Kendala signifikan lainnya bagi Pi Network adalah proses verifikasi Know Your Customer atau KYC. Meskipun jutaan pengguna telah berhasil melewati KYC, sebagian besar masih dalam ketidakpastian. Tidak dapat memindahkan Pi mereka ke mainnet. Hambatan ini telah menciptakan ketidakpastian mengenai pasokan aktual yang beredar, yang selanjutnya mempengaruhi kepercayaan pasar. Nah, apa yang selanjutnya untuk jaringan Pi? Meskipun penurunan baru-baru ini, banyak analis dan anggota komunitas tetap optimis tentang prospek jangka panjang Pi Network. Beberapa faktor dapat berkontribusi pada pemulihan harga dalam beberapa bulan mendatang. Nah, yang pertama adalah peluncuran penuh Open Mainnet. Peluncuran yang sukses dan terkelola dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mendorong permintaan.
Yang kedua, adopsi yang lebih luas dalam ekosistem pembayaran. Jika Pi Network terus memperluas kasus penggunaan untuk transaksi, permintaan terhadap token Pi dapat meningkat. Yang ketiga, kejelasan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan peraturan yang lebih jelas, investor institusional mungkin mulai mempertimbangkan Pi sebagai aset digital yang layak. Selain itu, spekulasi seputar potensi pencatatan di bursa juga dapat memainkan peran utama dalam membentuk pergerakan harga Pi di masa mendatang. Jika Pi berhasil mencatat sahamnya di platform utama seperti Binance dan atau Coinbase, ya, likuiditas dan visibilitasnya akan meningkat secara signifikan sehingga menarik lebih banyak investor. Kemunduran sementara atau pertanda tantangan yang lebih besar. Nah, penurunan harga Pi Network saat ini menyorotin polaritas yang tetap menjadi karakteristik utama pasar mata uang kripto. Sementara investor jangka pendek mungkin khawatir dengan kerugiannya. Para penganut jangka panjang Pi Network berpendapat bahwa pendekatan inovatifnya terhadap penambangan seluler dan desentralisasi masih sangat menjanjikan. Untuk saat ini komunitas akan mencermati setiap pembaruan dari tim inti Pi, khususnya mengenai jadwal open mainnet dan setiap potensi integrasi dengan sistem keuangan utama. Apakah nilai Pi akan kembali naik atau semakin merosot, ya? Nah, ini sangat bergantung pada perkembangan ini dalam beberapa bulan mendatang. Nah, pemikiran akhir, Pi Network masih berada di titik krusial dalam perjalanannya. Meskipun pergerakan harga baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran, penting untuk diingat bahwa ruang mata uang kripto seringkali tidak dapat diprediksi. Bagi para pionir dan investor, tetap mendapatkan informasi dan kesabaran akan menjadi kunci saat Pi Network terus menavigasinya menuju adopsi penuh dan pengakuan global. Oke kawan-kawan, begitulah informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah semangat kita di Pi Network-nya, ya. Nah, tetap semangat walaupun harga Pi ya sangat-sangat ya memprihatinkan, turun di bawah $1 kawan-kawan. Oke. Nah, kawan-kawan semua tetap semangat, jangan lupa klik petirnya, jaga proses sandinya, jaga koinnya ya. Karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua para pionir Pi Network tentunya. Nah, kalau bisa diperdayakan ya di harga GCP 314.159 US dollar. Nah, jaga proses sandinya ya kawan-kawan. Oke, jangan lupa klik petir. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.